yang minta dibukain dari penjara. Kata orang kalau mau dibuka minta perjanjian. Dia ada kayak siluman kera, perwujudannya seperti badan manusia tapi mukanya hancur gitu. Ada kayak siluman ular juga dan ada pocong. Dan dengar kayak lolongan anjing juga. Kau harus merasakan yang mereka rasakan. Kau bersedih itu dalam kenapa tuh? ketidaksadaran karena dia menangis bersedih atas kesalahannya. Maka kesedihan itu dirasakan dan disampaikan melalui dirimu. Mata Langit, terima kasih banyak banget buat Panglima, buat Ibu Ratna. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar dan juga pengalaman spiritual bintang tamu kita untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini alhamdulillah sudah ada keluarga dari Depok. Ini Pak Ito Darta, umurnya 55 tahun dan ini istrinya Ibu Cici. Selamat datang di Mata Langit. Terima kasih ya. Jadi Ibu Cici ini pernah berubah jarak jauh untuk putrinya. Namanya Mbak Ina ya. Nah saat itu kami sedang ada tugas ke Sumatera dan beliau pengobatan jarak jauh melalui video call. Alhamdulillah Mbak Ina sudah sembuh dan sekarang Mbak Ina mengobatkan ayahnya untuk diungkap juga kisahnya. Jadi Bapak Ito ini mengalami keluhan sakit yang di luar nalar ya Pak. Gimana ceritanya Pak? Jadi kepala suka pusing, perut sama tangannya itu. Yang diutamanya tangan sakit. Sama ini dada sakit. Kepala. Tapi apakah sudah berobat secara medis atau minum obat? Kalau secara medis ya udah semua, udah di-scan, di ronsen, udah semuanya, tapi katanya Sehat. Enggak ada. Itu dong. Diulang lagi ini baik katanya gitu. Sampai dua kali di ronsen. 2 kali itu ganti rumah sakit atau Di rumah sakit itu jadi penasaran sampai cek lab juga sampai 2 kali. Cek lab juga sampai penasaran. Tapi kok katanya ini bagus katanya gitu. secara medis semuanya bagus ya? Secara medis mah bagus. Jadi Bapak penasaran, bingung kenapa ini ya dengan diri saya. Itu selain keluhan fisik, mimpi buruk ada? Ya mimpi buruk tuh mau ke tempat saudara tapi nggak nyampe ke tujuan di jalannya tuh nggak ketemu jalannya. Terus apa lagi mimpi buruknya? Ya mimpi buruknya itu sama seolah-olah ada yang minta dibukain dari penjara, tapi sama saya tuh mau dibukain itu takutnya dia balas dendam gitu. Kata orang kalau mau dibuka minta perjanjian. Kamu boleh dibuka, tapi kamu harus janji jangan ngeganggu gitu. Ada yang ngasih tahu kayak gitu? Iya. Terus katanya mimpi dikejar-kejar. Saya udah lupa. Gimana Pak? Jadi pernah dikejar orang, kayak ngumpet kemana aja, kayak kena tapi nggak ketangkep gitu. Kayak sampai capek ngos-ngosan gitu, seperti itu. Tapi nggak sempat ketangkap ya? Iya. Nah tapi kata Ibu sempat juga ini ngigo Bapak tengah malam. Iya malam itu ngigo. Tadi malam juga? Iya. Oh gimana ngigonya? Ngigonya itu kayak nangis tuh kayak sedih banget gitu. Dibangun-bangunin gitu. Terus baru sadar. Nah waktu dibangunin Ibu Bapak ingat nggak mimpinya apa? Kok bisa nangis? Mimpinya lupa mimpinya itu. Lupa ditanya itu lupa katanya gitu. Jadi gimana? Nanyanya udah pagi, mimpinya sih malam. Mimpinya jam 2-an lah.
tanya panggil udah lupa lagi. Nah ini ceritanya Bapak ini Bang Lima pernah bekerja membantu seorang paranormal. Di situ tugasnya apa Pak? Menyambut tamu ya? Iya. Sama menyiapkan juga obat-obatannya untuk pasien-pasiennya beliau. Nah, mengubur apa? Mengubur anak rusak gitu, ditoples ada 2. Anak? Iya. Anak-anak apa itu? Anak rusak gitu. Masih bayinya itu. Masih orok gitu, kecil jadinya. Pengawetnya tuh pakai air teh aja gitu. Untuk obat ya itu? Untuk obat Nggak kali ya? tahu untuk obat. Iya, jadi kalau udah habis si air itu dituangin lagi pakai air teh itu. Diambil. Tapi ditanam di tanah? Sekarang itu mau saya dibuang ya, masa dibuang begitu aja, airnya saya simpan dikubur di samping rumah. Rumah Bapak yang sekarang ditinggal? Iya, yang sekarang Masih ditinggal. dalam toples? Di dalam toples. Toples kaca? Katanya punya itu banyak, keris banyak iya. itu. Gimana Pak? Punya keris banyak itu, suka kalau bulan penyucian Suro. itu saya bulan suro suka dicuci sama saya tuh. Kadang-kadang ada mbah yang suka nyuci. Kalau yang namanya Bantuin Mbak aja. Ada bantuin. Purnomo itu nggak ada, saya yang mewakilin gitu. Dan itu jumlahnya ratusan? Jumlahnya itu ratusan. Tapi Bapak waktu mencuci itu Bapak ada bacaan tertentu apa tidak? Nggak ada. Biasa aja. Cuma ya biasa nyuci aja, dibersihin pakai air jeruk, direndam pakai air jeruk, digosok gitu. Kayak Iya ya. jeruk. Kalau menurut Panglima bagaimana? Ya kalau saya lihat sih memang ada satu makhluk nih yang minta dibebasin gitu ya. Oh bener. Kayak terikat. Jadi ini ada apa ya? Bukan perjanjian ya, memang kayak kesepakatan apa gitu ya antara si tuan dengan si makhluk ini, dan bapak ini salah satu penghubung gitu, penghubung yang memang disinyalir sama makhluk ini bisa untuk membebaskan dia gitu. Nah, ada beberapa sosok sih yang saya lihat, tadi ada kayak siluman kera, ada kayak sosok, saya nggak jelas makhluknya apa, perwujudannya seperti badan manusia tapi mukanya hancur gitu. Mukanya hancur, terlihat saya. Habis itu ada kayak siluman ular juga, itu terlihat juga gitu, dan ada pocong. Jadi ada beberapa makhluk sih sebenarnya yang terlihat gitu ya. Dan saya dengar kayak lolongan anjing juga gitu. Nah ini yang mengganggu selama ini ke bapak, karena dia kayak menuntut gitu, menuntut untuk kebebasan gitu katanya, seperti itu gitu. Saya nggak ngerti ada kaitannya apa, sesuatu yang mungkin bapak ketahui atau bapak tidak ketahui sama sekali gitu. Seperti itu gitu. Oke, kita akan menelisik lebih jauh gangguan yang dialami oleh Pak Ito ini. Ayo Bu, sama Bapak sini. Pegang perut deh. Bapak Maaf, sakit Pak Ito sakit perut. Hah? Sakit perut. Perutnya suka sakit. Sini Pak, dekat saya. Kenapa perutnya? Aduh, Kok Kenapa kayak perutnya? membesar itu perut Agil? Gitu, suka sakit. Pernah kayak mau ngomong, saya kayak mau mati. Pernah. Ah. Emang sesakit itu Pak sampai pengen mati ya sampai Allah? nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri gitu, itu Sampai saya kipasin, sampai kayak kipas bambu gitu. sampai pagi itu dari sore sampai pagi, Maghrib, sampai Dari maghrib sampai subuh? sampai subuh nggak bisa tidur, jadi ya gitu itu. Dia tersiksa lah pastinya ya. Assalamualaikum. Harus merasakan Oh, yang mereka rasakan. kok harus merasakan yang mereka rasakan? Mereka itu siapa? Siapa mereka itu? Mereka Mereka sih yang kau tangan Dulu kau Yang- tangani. Tapi Bapak kan tanya Pak, tanya kenapa? beliau hanya pekerja. Ayo Pak nanya Pak. Saya kan hanya disuruh gitu. Ayo ngomong. Maksudnya bagaimana? Aku kan disuruh. maunya gimana? Oh dia minta tolong Bapak. Bantu untuk apa? aku dengan cara bagaimana? cocok Duduk apa? Duduk itu apa Pak? Duduk. Oh duduk. Oh Bantu maksudnya? aku duduk. Oh ini mau dibantu duduk ya kayak ayo. Duduk bawah apa duduk atas? Duduk bawah ya. Ya. Apa namanya kaku badannya? Kayak kayu.
Nah, astagfirullahaladzim. Udah. Gimana? Udah nyaman? Udah nyaman. Ini bajunya ketarik nih. Maaf ya, Pak. Tarikin, Pak. Iya. Nah. Udah. Gimana? Kamu mau cerita? Coba cerita apa biar paham. Biar jelas ya. Biar jelas. Menakutkan, walaupun bukan kau yang menangani semua itu, tapi kau adalah bagian darinya. Ya. Maka kau pun harus merasakan yang mereka rasakan. Seperti itulah rasanya. Mereka itu siapa? Perut yang membesar, perut yang keras, bahkan dada yang seperti tertusuk. Dadanya seperti tertusuk ya, Pak? Iya. Itu yang dirasakan oleh pasiennya atau oleh makhluk yang mengganggu? Yang mengganggu. Makhluk yang mengganggu pasien lalu ditangani oleh Bapak, makhluknya itu merasa seperti itu gitu. Jadi makhluknya balas dendam. Hanya mereka yang melakukan balik perlawanan. Melakukan perlawanan, maksudnya yang ditangani oleh majikannya itu melakukan perlawanan dan Bapak terkena imbasnya. Oh gitu, Pak. Tapi Bapak ini sebenarnya terkena imbasnya saja gitu. Jadi bagian darinya. Oke, berarti Kau harus siap. harus siap. Ya mungkin Kau tidak mau, sebagai siap tidak siap, ya. harus merasakan. Ibaratnya kayak semua pekerjaan ada resikonya. Nah ini bagian dari resiko pekerjaan gitu loh, Pak, ya kan? Dan berarti yang kamu ganggu bukan hanya Bapak ya? Berarti kamu jahat dong berarti. Karyawan yang lain juga? Bapak ada yang lain yang kerja? Enggak ada. Bapak sendiri? Kamu jahat dong berarti. Membawa efek nggak baik. Berpindah Hanya berpindah dari? dari laki-laki Tapi Bapak keluarnya baru-baru ini? Ya, Udah memang dari dulu keluhan dari sebenarnya, dulu. cuman parahnya tuh sekarang. Oh. Sebelum puasa Makin itu parah. parahnya. Dari Kamu- dulu mungkin sedikit-sedikit. Kayak sakit bisa hilang, diobatin gitu. Datang dan pergi ya Terus sakitnya itu? datang lagi gitu. Kenapa baru belakangan ini aja Bapak merasakan sakit yang parah? semakin mengeropak bagaikan buah besi yang tak dirawat semakin berkarat. Bagaikan besi yang tak dirawat. Oke. Kamu tuh yang membuat perutnya sakit. Kalau yang membuat kepalanya sakit siapa? Tanya, Pak. Kan Lalu siapa? Terus Terus siapa? mereka Temennya. yang dulu kalian titipkan, Tuh. karena mereka tetap menuntut balas. Yang pernah disingkirkan sama Bapak nuntut balas. Bapak tanyakan soal mimpi yang itu, Pak, yang dikubur. Dulu pun kau juga merasakan sendi-sendi terasa minum. Tulang-tulang ngilu, sendi-sendi. Pada sakit. Itu waktu tulangnya ngilu itu kalian lakukan apa? Benturan dari Kamu dan rombonganmu berusaha untuk masuk ke Bapak, mengganggu. Sehingga berpengaruh ke rasa ngilu di sendi gitu. karena kamu termasuk bagian darinya, Gitu ya. Terus apa lagi yang sudah dibuat? dan ada buah dendam. Dendam? Siapa yang dendam? Yang seharusnya kala itu tak kalian putuskan perjanjian. Jadi ada perjanjian goib yang diputus Bapak ikut membantu sehingga makhluk-makhluk itu balas dendam gitu loh. Jadi resikonya tinggi juga ya bekerja membantu. Padahal kan pekerjaannya mulia Mbak ya, membantu orang ya.
Yes. yang kau bantu itu kala itu masih satu kota Dengan Bapak Depok. Apa maksudnya gimana? Cirebon, Oh, satu kampung. satu daerah. Oh, gitu. Maksudnya ada pasien yang dari sana apa gimana, Pak? Bapak itu dari katanya itu Aslinya? aslinya tuh dari Oh, majikan Bapak itu satu kampung dengan Bapak. ya ceritanya tuh Loh, sepuhan sih. emang ada hubungannya ya itu? Andaikan ya misalnya karyawannya itu bukan satu kampung, apakah tetap kamu ganggu? Atau tidak? kan itu kala itu manusia yang meminta pertolongan kepadanya satu daerah Oh, pasiennya Pak. Pasiennya majikan Bapak itu satu daerah dengan majikan Bapak. dan memutuskan perjanjian. Ya namanya pekerja. Semuanya membuatkan Apa? menyajikan Membuat sesajen atau ya Bapak apa yang disuruh ya dilakuin gitu. Berarti Bapak korban dong sekarang nih. dia tak mengetahui apa keluhan Iya. Keluhan pasiennya apa Bapak nggak pernah tahu. Apa yang disuruh ya dilakuin gitu. Terus gimana ini kondisinya sudah kayak gini nih? Gimana pertanggungjawaban kamu? jangan lalahkan diriku. Oh, nggak mau disalahin dia. Aku hanya memerlukan sebuah kurungan untukku. Kurungan? Tanyain Pak. Gulungan apa? Kurungan adalah sebuah wadah Oh, untukku, adalah sebuah rumah untukku. nah selama ini kamu nggak ada rumah harus gimana kondisimu? Apa gentayangan apa gimana? Rumah itu adalah kamu. Loh. Jangan dong. bilang Pak, jangan ikut Ya aku. jangan dong, jangan di tempatku, badanku. Putuskan kembali, Putuskan kembali. maka itu kau selalu bermimpi Iya. lepaskan dari kurungan. Oh, ada yang minta dilepasin dari kurungan itu kamu. Yang minta tolong, tapi Kurungan itu adalah yang minta tolong itu siapa? Sebenarnya kamu juga udah ingin keluar dari badan Bapak. yang Oh, gitu, Pak. karena ada sebuah perikatan. Harus ada orang yang bisa memutus ikatan itu ya. Aku pun mempunyai atasan lagi. Atasan. Jadi makhluk seperti kalian itu ada hierarkinya juga ya. Atasanmu siapa? Yang memakai jubah hitam. Yang memakai jubah hitam. Jika aku membelot, maka aku akan Oh, gitu. Misalnya nih hatimu ingin kebaikan, sesungguhnya Hah? orang baik. Kau sesungguhnya orang baik katanya Pak. Kalau gitu kamu Tapi kenapa? Aku takut takut ya? Takut apa? kan Takut mengatakannya. Kenapa? saat itu aku datang dengan mimpi-mimpi. Oh. Beliau datang, makhluk ini datang ke mimpi Bapak minta dilepaskan. Tapi dalam hal mimpi itu Bapak takut kalau dilepaskan nanti dendam. Itu mungkin ketakutan dia, kalau dilepasin nanti takut dikejar sama atasannya dia lagi, gitu ya? Jika yang Oke. dilepaskan, maka yang juga itu Akan mengejar, memburu kamu. Nah, kalau ketangkap kamu bakal diapain? bukan saja aku, tapi diriku. Bapak juga. Maka itu di mimpi itu pun, tapi jangan
Iya, Udah, Pak. kamu ikut saya aja kamu. Nih solusi nih, Panglima ngasih Oh, solusi. tobat kamu, tobat. Kamu punya Tuhan nggak? Aku pun mempunyai sebuah kehidupan yang dilema. Enggak, aku tanya kamu punya Tuhan Oh, nggak? dia dilema, Panglima. Berarti dia sebenarnya ada sisi baik dari dirinya dia, cuman dia takut. Udah, kamu masuk Islam aja ya. Gitu ikut aja saya yuk. mau. Ya. Kasih tahu Panglima keunggulannya apa kalau Mas Jadi ikut. makhluk mulia, kamu jangan jadi makhluk pengganggu. Apa yang kamu Jangan jadi takutkan? makhluk rusak. Dia takut diburu kalau jadi baik. Saya yang Dia udah pengen baik sebenarnya nih. melindungi kamu. Nanti kami jaga, bantuin kamu, kami doakan kamu. Tuhanku dan diriku akan melindungi kamu. Janji kau. Iya. Insya Allah, Iya. Allah akan menjaga kamu. Ayo Panglima. Berarti dia mau masuk Islam. Ayo, syahadat dulu ya. Oh, Sini tangannya. sini Pak. Ikut Panglima ya, Tangannya. rapat lagi. A'udzubillah. Ikuti. Zubillah. Minas. Syaitan. Ayo semangat. Nirrajim. Bismillah. Nggak keluar suaranya. Nirrahman. Ayo, semangat. Nirrahim. Tercekat dia, Panglima dadanya sakit. Nirrahim. Nirrahim. Asyhadu an la Ayo kamu bisa. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Allah Akbar. bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang kamu udah Islam, kamu Selamat nanti ya. tinggal tempat saya mau. Nanti ada yang jemput. Kamu namanya siapa? Mau tinggal tempat saya, nanti ada yang jemput. Mau? Dikasih nama baru mau? Namanya Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Ya. Sama-sama. Nama sahabat Nabi. Sekarang nama kamu Abu Bakar dan kamu sekarang sudah jadi Muslim. Gimana rasanya saat baca 2 kalimat syahadat? Buang apa? Yang terkubur itu. Oh, buang yang terkubur itu. Maksudnya harus dibongkar ya? Masih ada Bongkar. kan? Ya. Dibuang kemana? Nih, Ibu, tanya Ibu. Dibongkar, dikeluarin dari toples gitu, dikubur selayaknya begitu. Masa dikeluar dari toples di mana? Di larung ke laut. Atau dikubur selayaknya. Kalau dalam toples kan Dikubur nggak menyatu dengan tanah. Kubur dengan selayaknya, berarti dikeluarin dari toplesnya Pak, biar nyatu dengan tanah ya. Terus bacain Al-Fatihah ya nanti ya Pak ya. Ya gitu ya. Agar berubah tidak menjadi rumah bangsa. Iya. Ini Ismi sudah. Apa? Kamu kenal dia? Temenmu itu? Oh, kamu sudah dijemput. Oke. Ya udah Abu Bakar, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu jawabnya. Alaikum. Iya, ini ada makhluk di badan Ismi yang sedang teriak minta tolong. Iya, oke. Makasih ya Abu Bakar. Ayo pindah ke situ. Apa? Toto. Oh, Bapak. Manggil Bapak. Toto. Bapak kan Pak Ito. Iya. Siapa ini? Rapat Bu, maju. Tolong. Kayak terikat gitu tangannya. Iya, kayak keriket tangannya barusan tuh. Maju, Pak. Waalaikumsalam. Geser saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Punten Enggak. badai kata panjang itu
naon. Apa bahasa Sareng saha Sunda? ieu? Dek. Deh. Aki apa ini? Aki Kakeknya bapak namanya siapa? tapi ya teh punten sadayana Bahasa Indonesia boleh Ki? mau minta tolong atuh kahiji pertama bersyukur ya teh boga katurunan bagus. Punya anak-anak yang baik. Kenapa yang terkubur itu adalah sesuatu iya teh punten Iya. soalnya ini masih hidup dengan lingkungan keluarga beliau karena bagaimanapun harus dibuka bayi Rusa. atau kijang itu adalah sesuatu penglaris Oh gitu. kaitan dina alam aki sebagai tanda penglaris dan pemantakna dina poe setiap malam Jumat harus ada yang dipersembahkan. Oke. Ingat tidak? Suka ngasih minum gitu kan, disuruh ibu. Sampai sekarang? Bukan cuma minum, Apa? ada air, ada lain-lain, Buah kue. kembang. Iya. Jadi itu ada sebuah perjanjian. Mereka tidak tahu, hanya saja bekerja yang tidak memahami secara kegaiban. Yang bertanggung jawab sudah tidak ada. Dan tidak ada lagi yang menunggu karena keterkaitannya sangat dekat dengan dia. Apa-apa dia yang disuruh. Tangan kanannya berarti ya bapak dulu. Nah, itu dulu. Karena bukan apa, anaknya tidak ada yang tahu. Maksudnya keluarganya tidak sepenuhnya betul. semua Oh tahu. gitu ya pak? Nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang. Jadi tetapi mereka menuntutnya diri. Maka simbol dari mimpimu itu, kenapa kau mengunjungi saudaramu Nggak nyampe-nyampe. sampai ke tujuan? Karena inilah sesuatu yang tersembunyi yang harus diungkapkan dulu. Mau tidak mau, kau termasuk terlibat di dalamnya. Karena setiap ada perintah, kau yang melakukannya. Kubur. Bersihkan, siapkan. Iya, betul. Ini teh punten. Iya. So, lambangnya rusa itu supaya dia itu lincah, cerdik, dan bisa menghadapi segala situasi keadaan di alam liar. Maaf, waktu itu ritual itu untuk pasiennya atau untuk siapa? Itu Ada salah satu pasiennya ya? itu pun keterkaitannya dengan dirinya. gitu. Karena dirinya itu banyak dikunjungi Oh, dari oke. kelas atas sampai bawah. Betul. Tapi ini tolong sama, justru kaulah yang mengetahui, bukan kaulah yang dikejar. Betul. Maka selalu kau bersedih Ah, itu dalam kenapa tuh? ketidaksadaran. Oh. Karena dia menangis, bersedih atas kesalahannya. Yang Setelah ego itu ya? adanya perjanjian itu, maka kesedihan itu dirasakan dan disampaikan melalui dirimu. Karena dia ketakutan dikejar oleh permainannya sendiri. Oh, yang minta tolong tuh beliau. Oh my God. Maka dengan bahasa, tolong bebaskan saya.
Maka bebaskanlah saya dari masa lalunya. Oke. Tadi kan Maka yang dapat menolongmu adalah ibadahmu toh. Rezekimu dari Allah, kesehatanmu, keselamatanmu dari Allah. ya. Pelajaran yang kemarin sebagai bukti, sehebat apapun makhluk di muka bumi ini, kalau tidak membersamai Allah, kalau tidak berpegang teguh pada Allah, semua sia-sia. Salah satunya ada kawanmu yang pernah datang, bukan? Kawannya siapa? Kawan saya. Datang ke? Kau lihatlah kehidupannya. Walaupun dia terkenal, kalaupun Oh dia iya. sempurna, tapi kehidupan tidak sama dan tidak bisa tenang dalam hidupnya. Iya ya, yang tadi Bapak sebutin, teman saya artis pernah datang ke sana. Karena kerjasama dengan cara itu. Ki, Kalaupun sesuatu hal terjadi, jangan menganggap buruk dulu. Karena ada semuanya hikmahnya. pasti bermakna. Iya betul. Ki, ini kan yang membawa ke sini anaknya Ki yang pernah berubah dan udah sembuh. Ada pesan nggak untuk anaknya Mbak Ina? Coba deket Panglima. Ini anak baik nih Ki, anak berbakti Ki. Itulah hartamu. Ya boleh situ. Anak-anakmu adalah hartamu. Suruh maju ya Mbak Ina. Sini Ki, biar ada pesan dari Aki. Anak gadis, kau bertanggung jawab dulu terhadap dirimu. Lalu ingatlah, seorang anak perempuan itu harus bisa menjaga kehormatannya. Itu pesanku. Ya. Ibumu, lalu bapakmu. Iya. Nanti kau bisa mengangkat derajat keluargamu Amin ya Allah. dan membesarkan nama orang tua Amin. dari amal saleh. Amin amin. Karena rezekimu itu tergantung dari amal perbuatan. Amin. Jangan pernah menguasai pikiranmu untuk orang lain, karena kau tidak akan teruslah bekerja sama dengannya, membesarkan anak-anak bersama Ya. dengan bersandar kepada Allah. Ingat, yang memberi rezekimu bukan manusia, tetapi Allah lah yang harus kau ingat. Jaga sikap kalian, jaga kehidupan kalian sesuai dengan peraturan Allah. Maka itulah yang membawa keselamatan jangka panjang. Amin ya Allah. Kalau bersandarmu kepada manusia, batasnya hanya sedikit, dan itu pun tipuan. Itu pesanku. Ya, makasih Ki. Sami. Hatur nuhun. Iya, sama-sama. Siapa? Ina. Sini maju. Mau ada maju lagi maju. Beliau mau pegang kamu. Jaga Maju lagi. orang tuamu dan adik-adik. Kau kelak akan mendapatkan suami yang terbaik. Amin ya Allah. Karena kau anak baik. Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Dia pernah dizolimin orang Ki. Tapi alhamdulillah udah terlewati. Jangan panik, itulah kehidupan akan selalu diuji. Ya. Itu saja. Aku pamit dulu. Mau salim nggak Pak? Salim. Yuk salim Ki. Mangga atuh Ya, makasih Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Umri wa sahi ajsadi waqdi hajat waqsilam wali wa uladi wa bim salin walhamdulillahi rabbil alamin. Imanu walakinnas sayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Fangkalabu Fangkalabu Allah. Sini aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Tegak Pak, maaf ya, bismillah. Fangkalabu Fangkalabu bismillah atau sholawatnya. Alhamdulillah Pak Ito sudah diterapi dan kini akan lanjut mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran badannya dari makhluk yang tidak baik. Ya alhamdulillah Pak Ito sudah diterapi, sudah mandi air doa dan diberikan resep obat herbal juga amalan doa ya untuk percaya diri. Sekarang apa yang dirasakan Pak Ito? Ya rasanya sekarang seger, bebas rasanya gitu, lega. Ya rasanya lega gitu, seger. Sakit nggak di terapi? Aduh ya sakit mah sakit pas dipijitnya itu. Teriak-teriak tadi sadar Iya, apa nggak tapi sadar? sekarang mah enak udah, rasanya enteng gitu. Sadar nggak waktu teriak? Setengah-setengah. Nggak tahu kemana ya. Nggak sadar berarti. Iya ya, setengah-setengah berarti. Iya. Terus tadi dari mediumisasi tadi Pak, itu apakah sudah cocok semua nih yang disampaikan medium? Iya cocok benar itu. Iya. Akurat ya menurut Bapak ya? Akurat, iya. Juga pesan dari Siki Dayat tadi. Iya betul emang, iya betul itu dari ya yang dia yang bicarakan dari Hidayat emang benar. Maksudkan saya itu baik, seperti itu emang. Ya katanya baik tuh baik. Saya baru berapa tahun di situ emang saya udah dibeliin tanah gitu. Oh, Masya Allah. Beli tanah gitu bisa untuk cocok satu rumah. Sebetulnya sekarang juga kan emang nggak ada siapa-siapa di sini, saya tuh tinggal. Udah kayak keluarga jadi berarti. Orang lain itu adiknya juga. Jadi bapak itu emang baik sama saya. Itu. Iya, pantasan kok beliau manggil-manggil Bapak tadi, tolong katanya. emang Sen juga ya. Wah, khusus gitu dia mendoakan kamu gitu loh. Gimana kamu? Yang bikin terharu apa? Kaget sama terharu juga dikasih nasihat sama Ki Dayat supaya lebih berbakti kepada kedua orang tua. Kamu didoakan dapat jodoh yang baik. Aku Ya. juga semua mengaminkan tadi. Ya mudah-mudahan ya. Amin. Karena orang tua ya keadaannya segini ya. Semoga anakku jadi anak yang nurut sama orang tua. Amin, amin. Berbakti kedua orang tuanya. Amin. Ya itu aja. Alhamdulillah Pak bersyukur ya punya anak yang baik gitu. Padahal awalnya Bapak nggak mau diobatin, tapi karena perjuangan dari Ibu dan Mbak Ina, Iya. akhirnya Ibu Ujo kesini. Nggak mau. Tapi harus mau katanya, mama itu marah-marah harus mau katanya. oh Ayo Kemarin demi itu dari kebaikan, apa demi tuh kebaikan nggak mau Bapak aja. biar cepat sembuh. Alhamdulillah ya sehari ini semua terjawab ya. Pertanyaan terakhir, apa kesan-kesannya tentang mata langit? Mata langit benar-benar inilah
Apa? Terima kasih banyak banget buat Panglima, buat Ibu Ratna, sama Ibu Ismi, sama Pak Agil yang udah membantu dalam pengobatan. Sepertinya andaikan waktu itu Mbak Ina lagi berobat, kitanya lagi di Jakarta, pengen buat konten juga ya. Iya. Sini tahu. Cuman karena Kita di Darmas Raya di Sumatera. Sumatera waktu bencana itu kan bertepatan itu. Iya, iya, iya. Kalau Ibu apa kesannya Bu setelah Ini datang penonton langsung? Setia? Ini setia. Oh, Buat- fans ya? Mama mau nonton ini Mata Langit dulu. Udah Ini bosan-bosan. Mbak. Oh, Iya benar Panglima. kalau nonton itu apa yang buat Ibu tuh kayak kecanduan gitu apa? Ya komplit lagi Komplit, iya. kisah-kisahnya tuh dari leluhurnya, terus dari makhluk-makhluknya yang nempel gitu. Jadi banyak dapat ilmu ya. Pengetahuan. Tapi waktu dulu tuh pas Mbak Ina sakit tuh, ya tuh kalau ngeliat Panglima suka ngantukan kayak males. Ini kena sihir itu. Bisa jadi itu makhluk yang ganggu Mbak Ina biar Ibu nggak mendukung Mbak Ina diobatin. Jadi kayak nggak boleh lihat gitu. Iya. Tapi sekarang ya normal lagi, Normal udah lagi. diobatin Mbak Ina itu normal lagi. Lihat terus. Percaya nggak percaya ya, gangguan Karena kok udah itu gini, ada. Anak saya yang tengah ngomongnya, ayo cepetan tayang gitu. Terus ada yang dari krunya mungkin balas gitu. Ini sih Han Mama gitu kalau ngomong jangan gitu deh, assalamualaikum dulu. Oh iya, apa yang balas? Udah cepet tayangan. Iya, gitu. Kata Mbak Ina gitu. Emang Dehana songong tuh mah, katanya langsung tutup poin aja. Jadi, Itu saya yang balas itu Bu. Apa balasannya waktu itu? sabar gitu. Belum waktunya tayang dia udah pengen tayang aja. Iya, terus Dek, kok belum tayang nggak? Terus dia, ntar aku WA, jangan nanti aja. Di WA langsung gitu, tutup poin. Terus jawabannya sabar, katanya. Nunggu sabar gitu. Katanya, nanti dikiranya Mimi lagi apa-nya Mimi. Biarin tahu kalau Mama kan kalau ke orang itu mesti diawalin assalamualaikum dulu kalau WA. Oh iya. Berarti sekeluarga ya ngefan Mata Langit ini ceritanya. Oh, Masya Allah. Kami doakan juga semua keluarganya sehat walafiat semuanya, lancar rezekinya, sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah keluarga Pak Ito. Ya, kita memang tidak bisa memilih atau mengetahui yang lebih dalam tentang hal-hal yang gaib gitu, apalagi yang bersifat dengan persahabatan ataupun perjanjian dengan para bangsa jin gitu. Apalagi kayak Bapak kan memang hanya membantu ya gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang Bapak nggak ketahui, Bapak kerjakan, akhirnya ya seperti tadi, seperti ini kejadiannya. Jadi kena imbasnya gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka ya itulah resikonya gitu. Jadi memang harus lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi, banyak berzikir, memperisai diri agar makhluk-makhluk yang tidak baik nggak bisa membelenggu kita, nggak bisa menguasai kita, apalagi sempat membuat kita sakit gitu. Karena kalau tidak bahaya banget, karena bisa jadi nanti akhirnya bisa jadi lumpuh, bisa jadi kitanya kayak jadi ODGJ, Nauzubillah min bisa dzalik. jadi ya nggak baik aja lah efeknya gitu. Memang kelihatannya sepele gitu, tapi efek negatifnya sangat besar gitu dan nggak main-main gitu. Jadi insya Allah udah kita, alhamdulillah udah kita bersihkan, kita buang semua. Tinggal Bapak laksanakan aja tadi yang diperintahkan tadi, dibongkar, dilepaskan, dikubur kembali. Jadi semoga ke depan Bapak sehat dan tidak kambuh lagi, tidak sakit lagi, dan intinya bahagia selalu. Amin, amin ya Allah. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Untuk pengobatan jarak jauh, videonya bisa disaksikan di channel YouTube Ratna Listi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit.
Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sudah 1 minggu Pak Ito datang kontrol. Nah, Pak Ito gimana perubahannya setelah Alhamdulillah setelah diterapi itu ya, jadi secara spiritualnya jadi rasanya udah lega gitu. Cuman secara medis tangan emang masih sakit karena sakit medis ya. Ya berarti tinggal lanjut pengobatan medisnya. Nah, tapi katanya setelah diterapi ada mimpi dan Bapak merasa kok mimpinya kok kayak ada kaitannya gitu ya dengan proses pengobatan ini. Gimana mimpinya? Ya mimpinya itu ya jadi kadang-kadang itu seperti badan itu banyak sisik-sisik ikannya saya cabutin gitu. Gitu. Sama lihat apa namanya, diintai aja sama orang, diliatin orang gitu loh. Sama lihat orang itu ular. Saya jalan tapi ularnya tuh nggak ngapa-ngapain, cuman ngalangin jalan saya aja gitu. Nah, itu yang ngelawan orang tuh katanya Bapak yang menang, orangnya kalah. Iya, saya dipiting langsung dijatuhin aja itu. Jadi kayak relate dengan yang dihadapin ya kan. Iya betul. Makhluk-makhluknya sudah dikalahkan. Iya betul. Sudah diusir dan Bapak juga sudah melaksanakan amanah untuk melarung ya. Iya melarung, betul, semuanya udah dilarung. anak rusa yang ditanam sama pusaka-pusaka yang Sama pusaka, sama kain-kain itu. pokoknya benda-benda properti yang waktu itu dipakai untuk almarhum memberi amanah kepada Bapak, Iya, betul. yang ternyata ada kaitannya dengan ilmu. Iya, Nah, betul. itu sudah dilarung ya Udah semuanya. dilarung ke Kali Ciliwung. Dan sekarang alhamdulillah badannya sudah enak. Iya, alhamdulillah dipastikan udah agak tadi- segeran, sekarang udah seger. Dipastikan Panglima sudah bersih. Amin. Tinggal amin. dilanjutkan zikir yang diberikan Panglima dibaca terus. Insya Pak, ya. Allah. insya Sholatnya Allah. Pak jangan ditinggal kata Panglima. Iya, amin. Harus Iya. semangat ya Pak ya. Semangat Bu. Oke. Sehat Semoga selalu sehat Panglima sama Ibu Ratna Listi. terus. Amin amin terima Semoga kasih. berkah. Amin amin ya makasih Pak. Ya.